Jadi istrinya bilang, "Bang," katanya, "ini orang nih," katanya, "ngapa ada mobil nih," katanya, "mana orangnya," katanya kan. Ih, kata kata suami, "Cobalah mulut kau tuh diam," katanya kan. Perasaan saya ini ndak enak. Kok kami ini udah berjam-jam ndak keluar. Ini kayaknya kita nih masuk dimensi lain nih. Saya lihat tadi adik saya ini hilang di belakang nih kan pakai motor. Saya lihat mana, jadi tunggulah bang. Saya bilang jangan ditinggal nih mereka nih. Saya zoom dengan kamera saya, rupanya itu kalau di sini kami panggilnya ndak berani sih nyebutnya. Kami bilang wowo. Jadi memang di bawah pohon lagi goyang-goyang ini itu pas hujan panas. Yang penguasanya lah di situ. Namanya Putri Junjung Bui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat malam mencekam? Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu di malam hari ini. Malam hari ini adalah edisi spesial karena kita berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak ya. Jadi sobat semua yang menunggu kisah-kisah dari Kalimantan, mungkin salah satu kisah ini yang bisa membuat tertarik ya, menguak misteri dari Kalimantan Barat. Sobat MM, di depan kita sudah ada namanya Bunda Erna. Kita panggil Bunda aja ya, karena kesehariannya juga dipanggil Bunda oleh teman-temannya. Dan Bunda Erna akan berkisah kepada kita tentang kejadian di luar nalar pada tahun 2019. Nah, ini tepatnya di daerah Mempawah dan Mandor ya. Iya. Tempat apa tuh Bun, Mandor? Itu seperti makam, di sana juga ada makam 10. Di situ ada sejarahnya, tempat pembantaian lah. Zaman Jepang itu. Di zaman Jepang di situ. Jadi puluhan ribu Iya, orang kita dibantai oleh Jepang, iya. dikuburkan di satu liang ya. Satu liang tapi ada 10. 10 liang begitu. Iya. Nah, Bunda, apa kabar Bun? Alhamdulillah baik. Bunda sehari-hari aktivitasnya apa Bun? Nah, aktivitasnya kadang nolong orang, kegiatan juga sosial juga. Ini nolong apa ini? Nolong orang yang ada orang minta tolong seperti yang pengobatan. Pengobatan. Iya. Maksudnya spiritual begitu ya? Iya. Nah, Sobat MM yang berada di Kalimantan Barat yang mempunyai keluhan tentang masalah spiritual mungkin bisa berkonsultasi dengan Bunda Erna ini. Dan malam hari ini Bunda akan berkisah pada waktu Bunda pergi bersama kelima temannya ke Mempawah, tetapi di sana kejadian yang sangat di luar nalar terjadi dan mistisnya juga kencang. Nanti Bunda akan cerita. Bun, sebelum berkisah ini ada oleh-oleh kenang-kenangan dari Ya, malam mencekam. bagus. Tangan panjang nanti Bunda pakai ya. Ya, makasih. Jangan dikasihin ke orang Bun, ini orang mendapatkan ini susah loh. Nggak semua orang punya ya. Kenang-kenangan dari MM dan nanti juga di belakang ada kenang-kenangan yang lainnya. Ya. Baik, kita akan mendengarkan kisah yang pertamanya tentang Bunda mengalami kejadian di luar nalar ketika berada di Mempawah dan Mandor. Gimana kisahnya Bun? Di tahun 2019
Waktu itu adik ngajak ziarah ke Mempawah. Sebelum kita mau pergi itu memang ada kendala lah sedikit kan. Waktu itu cari mobil berapa, terus dapatnya malam jam 2 malam. Terus pagi jam 5 subuh kita mulai udah berangkat. Dari Pontianak menuju ke Mempawah. Terus sudah sampai di gerbangnya kita ndak dapat gerbangnya. Kita pulang lagi cari gerbang itu kan. Terus tadi katanya gerbangnya udah di depan sini, tapi gerbangnya udah ndak ada gitu kan. Kita pulang lagi, balik lagi ke tempat itu. Terus bannya kempes. Cari bengkel nggak ada. Sampai di jalan Sungai Jaga. Bengkel itu jauh dari Mempawah. Udah mau sampai Sungai Duri itu kan. Kita balik lagi. Jadi kita putuskan sampai 4 kali kita bolak-balik. Nggak ketemu nih gerbang yang tempat kita mau ziarah ini kan. Berapa orang itu? Itu kami dalam mobil 5 orang. Kami mau pergi ke toko ulama lah, tempat yang biasa ziarah, yang dituakan di sini kan. Ada sih perasaan ndak enak tuh ada gitu kan. Mungkin karena ada yang biasa kan di dalam mobil tuh kan ada yang adik-adik tuh udah macam saudara kan. Yopi itu menggila gitu kan, dilarang makin jadi, akhirnya dibilang ya udahlah, mungkin pas ban tuh pecah akhirnya ganti, syukur bawa ban serap, nunggulah di situ kan, nunggu di tepi-tepi. Akhirnya kami bingung mau kemana. Jadi pas ada adik yang satu namanya Dedek, dia bilang udahlah kita ke Mandor aja, katanya bilang gitu. Ke Mandor katanya kan ada kenal juga katanya juru kunci di sana. Saya tuh sukanya dengar kata cerita mistis di sana tuh. Jadi saya pergi. Perjalanan itu dari Pinyu itu 2 jam lah. 2 jam ke Mandor. Kami sampai jam 10 malam. 2 jam akhirnya sampai di sana, ke rumah juru kunci dulu. Akhirnya juru kunci nyambut kita dengan baik ya. Jadi kumpul lah di ruang depannya tuh. Akhirnya ada perasaan bagaimana ya, karena kita baru gitu kan. Biasa kan saya kan humor, ceria gitu kan. Adik-adik tuh semua tertawakan saya gitu, kok kalem. Jadi juru kunci itu bilang kalau Mbak ini ada, katanya. Ada apa Kang? Saya bilang kan, saya datang sini cuman pengen silaturahmi ke makam ini yang diceritakan orang-orang gitu kan. Jadi dikiranya saya tuh ibu dewan. Mungkin waktu itu pakaian saya kali dengan bicara saya kan. Jadi dia bilang nanti ibu dewan itu bolehlah masuk ke dalam, udah diizinkan gitu kan, ada juru kunci 3 orang di situ kan. Padahal jam 10 harusnya tutup ya? Ya. Jam 10 karena kita datangnya itu disambut, dibukakan sama juru kunci, ngobrol lah kami di situ kan, dengan ada yang tidak enak juga di situ kan, macam-macam bunyi lah di tempat dia tuh kan. Akhirnya sampai jam 11 kami saya masuk mobil, yang juru kunci yang punya rumah itu sama adik pakai motor, dia jalan duluan. Terus yang juru kunci yang itu dia jalan yang nomor 2-nya. Tidak lama mobil saya belum jalan. Ada yang juru kunci yang satu, Kang mau kemana? Saya bilang kan, mau ke sini Mbak, katanya. Lewat ini kan di belakang katanya. Oh iya, saya bilang kan, saya kira di jalan dia lewat ke belakang mobil tuh ada jalan tembus. Rupanya ndak ada jalan tembus. Waktu pas masuk udah buka gerbang, kita kasih salam dulu lah ya, yang setahu saya gitu kan. Udah saya kasih tahu. Cuman saya di dalam mobil itu saya lihat kok suasana angin itu tenang semua kan, udah tenang. Terus kok saya disambut sama yang makam di situ tuh, disambut. Dia nyambut saya tuh berderetan kiri kanan gitu. Dia nengok kan, jadi ada adik juga yang bisa lihat kan. Jadi bilang kok katanya
kalau apa sih bahasanya, biasanya kan kalau misalnya kita tidak diterima kan barang-barang itu kan marah atau apa kan. Ya, itu bagus. Jadi akhirnya saya kasih salam, saya turun dari mobil ke makam yang pertama, terus diceritakanlah katanya makam ini satu ini katanya di makam ada 300 orang katanya, dipenggal semua katanya bilang itu. Terus saya naik mobil lagi, jalan mobil kan agak satu makam itu agak jauh, naik turun lagi pas makam antara makam 2 dan 3. Saya tuh punya firasat, saya bilang makam ini tidak mau di kamera ataupun di foto gitu. Tapi yang namanya Yopi itu dia penasaran orangnya kan, jadi mungkin disorotnya. Akhirnya saya naik mobil lagi ke makam ketiga, berjalan sampai 5-6. Saya heran, Akang yang juru kunci yang di belakang yang jalan kaki kok tiba-tiba ada di depan. Kang lewat mana? Bilang kan. Orang semua pakai mobil sama motor, kok Akang bisa lewat ini dari samping kok bisa ke depan? Dia bilang ada jalan tembus teh katanya bilang itu. Iya kali saya lihat kok ndak ada jalan tembus, saya bilang kan. Ini hutan semua, saya bilang. Ya udahlah saya pikirkan. Akhirnya sampai ke 6 disuruh sama juru kunci, katanya kalau Mbak mau singgah di tempat pemancingan katanya singgahlah. Tempat pemancingan itu hamparan luas, ada pohon di situ. Situ memang tempat pemancingan kepala apa di situ. Akhirnya waktu itu saya hanya ingin sedekah wangian setanggi satu, saya kasih satu. Terus dia bilang katanya letakkan setanggi itu, terus ambil apa yang bisa di pohon itu. Saya ambil serbuknya, begitu saya ambil, saya dibukakan seperti goib gitu. Di situ tuh kayak perumahan, kayak kampung, sebuah kampung tempat tinggal yang dulu yang sebelum meninggalnya di Pancung gitu kan. Di situ saya lihat di situ tuh nangis. Saya lihat semua orang di Pancung semua di sini katanya. Cuman di belakang pemancungan ini ada memang sebuah kampung, saya bilang gitu kan. Situ ditangkap semua. Dia bilang itu memang ditunjukkan kejadian itu, terus suruh ambil barang, ambil bawa pulang. Cuman kita ambil bawa pulang, saya pegang bungkus dengan tisu. Kalau mau tapakuran atau interaksi di situ boleh katanya, karena jam sudah malam kan. Nggak enak juga sama juru kunci yang ngantar. Jadi ya udahlah, saya bilang nanti lagi lah saya kesini, saya bilang gitu. Tapi waktu itu batasnya kita mau ke 7 ke 8 kan ada model jalan tikungan gitu kan. Itu kami naik mobil mau ke 7 ke 8 udah nggak mampu. Jadi pakai mobil kami lewatkan lah yang 7, 8, 9 kan. Jadi waktu antara 8 dan 9 itu memang ada suara yang manggil suara. Saya noleh kayak gitu kan. Saya lihat, ya udahlah mungkin nanti mau pulangnya, saya bilang. Jadi kami kan memang tujunya ke makam 10. Makam 10 itu katanya di situ makam raja-raja lah kan. Cuman di makam itu memang ndak rame, macam yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu ndak rame. Cuman katanya waktu itu kita dibukakan juru kunci, kasih salam, duduklah rame-rame di situ, kirim doa. Saya duduk di tepi kan ada lubang sebesar ini. Saya duduk di situ. Adik saya Hasan, terus Mbok Mel, Derry, Cupe, juru kunci. Jadi waktu pas saya mau kirim doa, begitu saya tuh dikasih koda suruh ke tepi lubang itu, saya nggak mau. Saya suruh Hasan maju. Hasan takut karena di situ kan yang di makam 10-nya itu kan ada nama juga.
Nah, diceritakanlah sama juru kunci, katanya di sini nih yang utuh suami istri katanya. Untuk semuanya dipancung semua. Yang itu aja yang ndak bisa utuh mayatnya gitu bang. Nah di situ. Jadi waktu saya pejam mata itu ada sesosok laki-laki, dia lengkap dengan seperti pakaian pangeran atau raja lah ya. Nah, nggak berpakai baju, duduk depan saya tuh ada Jepang menggal kepalanya tuh. Waktu dipenggal saya bikin terkejut, kepalanya tuh jatuh di tempat saya duduk, darah dia tuh nyembur ke muka saya gitu kan. Jadi saya bukan takut, malahan saya sedih. Berarti tragisnya waktu itu pembunuhan itu, kisah itu tuh dilihatkan ke saya gitu kan. Di situ akhirnya saya nangis. Selesai tapakuran Mbak katanya kalau dikasih oleh-oleh ambil jak. Katanya, enggak, saya enggak mau, saya bilang gitu. Karena setiap orang itu kan banyak mau ngambil di situ ya. Katanya di situ kan ada harta karun atau apa kan, ada kapal juga tenggelam di situ kan. Harta yang ditenggelamkan. Ada selesai semua. Begitu saya berdiri di pintu, juru kunci yang jalan kaki tadi, dia bilang dia nyambut saya. Nah, dia bilang, Mbak katanya, saya lihat wajah juru kunci itu bukan sesosok dia. Saya lihat itu sesosok seperti namanya itu Sarip Sam. Kalau di Jawa itu namanya Kang Dadal kah? Yang rambutnya kedal itu. Jadi dia bilang, Mbak dari Pajajaran ya? Dia bilang, saya jawab, iya. Kenapa Kang? Saya bilang, Mbak katanya keturunannya ada di makam 9 katanya. Yang tadi panggil saya kak, ya kalau Mbak mau pulang katanya, Mbak disuruh pamitan dulu katanya di situ. Emang Bunda ini ada keturunan Sunda atau bagaimana? Katanya sih adalah nenek moyang gitu kan. Jadi waktu itu kan saya kan sering dikasih mimpi yang dari Pajajaran itu. Akhirnya saya pamitan, saya minta maaf kalau kedatangan kita kurang berkenan atau apa gitu kan. Jadi saya sedih nangisnya bukan main gitu kan. Saya bilang saya lihat juga semua di situ pakai ini ya. Katanya di makam 9 itu panglima semua dikuburkan di situ, khusus di situ katanya kan. Akhirnya Dipancung juga? Dipancung juga di situ. Jadi yang lain tuh ngobrol-ngobrol di situ tuh banyak yang yang ngaco-ngaco gitu, yang yang bilang kayak dedemit yang inilah gitu kan. Ada yang gurunduwo, kuntilanak kan, pocong di situ kan, ngaco itu kan, terus angin kencang di situ kan. Akhirnya saya bilang, udahlah tutup aja, saya bilang. Kita kan datang sini niatnya baik. Ndak ini dia bilang, tapi ditunggu ya katanya. Jangan ndak datang lagi. Ya, saya bilang nanti saya datang lagi ke sini, saya bilang gitu. Akhirnya kita pulang. Perjalanan mau pulang itu ada 3 orang, itu termasuk Jupe, saya, Bu Mel. Itu ada bunyi mesin gelondong emas tuh. Dia bilang, saya bilang gini, dengar enggak? Dia bilang, dengar katanya. Ada 3 orang, yang lain enggak dengar. Terus lampu kami itu hidup mati. Mobilnya berapa kali itu ada mogok juga. Dengan takut juga kan, gelap kan. Jadi sampai ke rumah kami itu pulang jam 12 lewat lah. Dalam perjalanan itu hampir mobil kami juga terbalik juga kan. Kenapa itu? Nggak tahu, tiba-tiba mobil tuh lari ke tepi. Terus saya kasih salam. Saya lihat dari kaca spion itu ada cewek pakaian kayak putri itu di belakang mobil. Jadi saya lihat lagi ke belakang, memang ada kan. Lihat lagi memang ada, dia sampailah saya. Itu daerahnya saya tidak tahu juga, udah malam kan, tidak tahu. Bilang kok mobil ini bisa ke tepi, tidak tahu Mbok, katanya ngelakkan truk katanya, tapi kok bisa lari ke tepi gitu bang. Udahlah pelan-pelan, bilang jangan sampai kita ada apa-apa, saya bilang kan. Akhirnya saya sampai di rumah, saya sempat itu saya bilang udah sampai kah katanya, sudah katanya. Jadi yang lain sudah masuk. Akhirnya di situ kan kita tidak bisa tidur, melihat dari kamera yang dari HP tadi itu kan lihat. Jadi pas lihat apa yang diambil dari Yopi itu kan, dia heran.
waktu makam 2 dan 3 dia heran, "Bu," katanya, "ini kan makam yang tadi dia bilang ndak boleh ambil video," katanya. "Ya, kok kepalamu mana?" katanya bilang, "sama tangannya ndak ada, ini kan jelas nih," katanya bilang. Kan udah dibilang kalau makam ini memang agak ini kayak apa? Kayak mistisnya agak arogan, ndak mau gitu kan. Jadi memang saya waktu itu pakai hijab seginilah batas hijabnya, kerudung segi 4 segini, cuman kepala saya tidak ada. Batas ininya, batas lehernya nih memang kayak model pampir. Nah, seperti itu. Kerah berdiri. Iya, kerahnya berdiri gitu. Terus tangan saya kan berdoa, tapi batas tangan tuh emang tidak ada gitu kan. Di situ di keanehan itu jadi adik-adik semua pada takut gitu kan, takut kita kenapa-kenapa gitu kan. Jadi kita ambil, kita SS, dipastikan benar ndak ini, tapi memang itu tubuh saya. Ada fotonya? Ada fotonya. Nanti kita tayangkan ya. Boleh. Nah, ada fotonya waktu itu saya pakai baju putih, kerudung biru. Emang jelas di situ. Jadi sampai pagi kami ini cerita-cerita karena takutnya tadi, karena di situ kan memang tempatnya angker juga, mistis juga di Mandor itu, banyak kisahnya seperti itu. Jadi ada yang bilang ya udahlah, mudah-mudahan kita ndak apa-apa gitu kan. Dan lagi pun kita udah disambut dari yang goibnya sama yang juru kuncinya gitu kan. Ada sih, setiap makam itu ada nampak perwujudannya. Rata-ratanya semuanya palanya penggal. Makam 1 nggak ada. Ke makam 2 itu perwujudan saya kan, kepala tidak ada. Itu yang 5 ke 6 itu ada. Itu ada di tepi-tepi makam itu, kadang ada di bawah. Itu kepala. Terus di belakang nisan itu kan ada nisan. Terus ada yang berdiri hanya ke badan aja, kepala tidak. Terus ada seperti kayak tetesan darah itu di belakang itu. Ada yang lihat juga di 7 sama 8. Waktu itu pas disorot gitu dapat pemancungan itu. Semuanya sih tidak ada kepala sih. Kalau teman-teman lain lihat nggak? Apa cuman Bunda aja yang lihat? Teman-teman tuh ada 1 orang yang lihat. Terus yang lainnya tuh lihat di HP, lewat video itu gitu bang. Di video Ya. ada penampakan. Ya. Setahu saya Mandor itu yang dipancung ada 21.000 orang ya. Iya. Luar biasa banyak sekali ini. Ini juga dikenal dengan nama Oto Sungkup ya Bun ya. Iya. Yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di masa penjajahan. Iya. Jadi sudah pasti mistisnya juga kencang. Dengar-dengar di situ kalau mereka wanita yang sedang haid dilarang masuk, betul itu? Iya. Gimana kalau mereka masuk melanggar? Ada kejadian nggak? Biasa sih ada kejadian dia pulang tuh sakit, terus ada kerasukan juga di situ. Itu kalau memang kita melanggar kayak situ, itu katanya sih agak susah sembuh kalau memang nggak benar-benar orang yang ngobati gitu di situ. Karena kan di situ kan di tempatnya bersih juga kan, biarpun di situ yang kita lihat memang tragis pembunuhannya gitu kan. Maka banyak kejadian atau orang masuk tanpa izin di situ tetap pulangnya tumbang. Kabarnya di Mandor itu ada mengandung emas atau orang-orang sering mencari emas di situ. Pernah dengar nggak, Bun? Kalau untuk melihat langsung sih nggak pernah ya, cuman mendengar aja. Katanya di situ tempat incaran gitu kan, incaran yang masalah goib juga. Terus untuk penarikan katanya di situ ada harta emas gitu kan. Jadi banyak orang narik-narik emas di situ gitu kan. Tapi saya dengar ada yang berhasil, ada yang tidak, tergantung dari izinnya gitu bang. Kebanyakan sih kalau masuk situ banyak orang diam-diam di situ kan, karena untuk sekarang sih kalau untuk ziarah situ udah dibatasi, udah nggak boleh malam lagi. Malam tutup, Tutup. nggak boleh masuk lagi gitu ya.
Batasnya sampai sore aja. Karena banyak di mungkin disalahgunain gitu. Jadi untuk ritual ya. Iya. Nah Bun, akhirnya Bunda pulang dari mandor, nggak ada kejadian lagi di rumah. Enggak. Aman ya. Iya. Cuman Bunda di situ merasa sedih melihat penampakan atau bayangan seperti film tadi ya. Iya. Sobat MM, ada kisah lagi. Bunda ini pergi ke Ketapang. Entah apa kisahnya, tentunya mistis. Gimana kisahnya Bun? Gini Bang, ceritanya waktu itu kan memang kita kan suka ziarah-ziarah gitu kan. Terus waktu itu saya ziarah meninggalkan anak, suami, orang tua. Saya izin, saya mau ke makam Tanjung Purah. Waktu di situ. Terus ada satu makam yang saya pengen pergi, itu namanya makam Sapu Jagat di situ. Tapi saya tidak tahu di mana tempatnya. Waktu perjalanan saya itu pergi, saya udah kesorehan untuk ngejar peri kan. Sampai di situ, saya sholat maghrib dulu. Habis itu saya mau makan. Sudah makan, perasaan saya ini tidak enak. Perasaan tidak enak, ada sesuatu yang belum saya kirim. Jadi saya belum izin. Begitu saya mau izin daerah yang air tadi nih, ada sesosok seperti naga. Itu sampai batasnya sampai peri itu nunggu. Seperti apa penampakannya? Warnanya putih atau apa? Emas. Warnanya emas. Besar itu? Besar. Sempat berapa lama? Mungkin dia lihat saya udah ada berapa lama sih, ada berapa menit gitu kan. Karena posisi saya ngadap ke depan. Karena dia lihat saya itu pas di samping gini. Saya letakkan nasi, saya mau kirim doa ke air gitu, mau kasih salam di air kan. Rupanya waktu saya ke tepi mau lihat ke bawah itu, emang naga itu di depan muka saya gitu kan. Dia bilang, maaf kalau saya lupa kirim doa, saya bilang gitu. Dia pun udah saya kirim doa, saya kasih salam, dia langsung hilang, turun ke air langsung hilang. Lama kami berangkat kan, jam 7 kami berangkat. Sebelum berangkat itu saya udah dikasih mimpi bulan. Di bulan itu bulan 14. Saya tidak tahu pas hari itu pun bulan purnama, bulan yang 14 juga. Dalam perjalanan itu saya tidak bisa tidur. Sampai batas muara itu saya tidak tahu juga di batas pas keluar dari itu mau ke sungai besar lah ya. Saya tidak tahu daerahnya. Saya dipanggil sama adik namanya Iqbal. Mbok katanya, Mbok tidak bisa tidur, bagus kita turun. Ini cantik bulan nih Mbok katanya. Ini bulan purnama katanya. Saya lihat, saya turun ke bawah. Itu saya ambil motor, saya tepikan motor, saya lihat ke belakang, saya lihat sesosok di dalam air itu sebesar tongkang. Dia tuh seperti buaya, besar badannya. Jadi saya lihat, ini benarkah saya bilang gitu kan. Dia tuh waktu saya lihat dia nyelam. Waktu saya tidak lihat timbul gitu. Pas di belakang peri. Di situ kan. Akhirnya saya lihat terus sampailah kami hilang. Pas ada motor air kecil itu dia pun langsung hilang. Saya kasih salam, mungkin dia ngantar, saya tidak tahu juga itu apa kan. Jadi saya duduk, saya lihat pas di atas itu di bulan itu bulan 14 banyak yang ngikuti dari itu, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Pokoknya di peri itu mengelilingi lah. Seperti itu. Saya pun tidak tahu siapa saya gitu kan. Tapi memang saya tuh ada yang ngikuti gitu. Ada yang juga lengkap dengan kayak putri. Terus ada juga yang pakai sorban gitu kan. Akhirnya saya tidak bisa tidur. Jadi sampai pagi saya tidak bisa tidur. Saya menikmati bulan itu. Akhirnya karena dingin jam 5 subuh saya naik. Sudah mandi, sudah apa. Sudah sampai ke Ketapang. Akhirnya saya pingin kasih salam.
Saya kan tidak pernah mijak ketapang. Saya kasih salam. Saya pegang lah bumi di tempat saya berpijak itu. Saya kasih salam. Tiba-tiba saya jalan kaki. Ada cewek satu peluk adik tuh yang nama Iqbal tuh. Tiba-tiba main peluk ya kan. Dia bilang siapa kenal kan? Tidak kenal. Jadi perjalanan kami kan pakai motor. Pakai motor dijemput kami saya satu motor. Orangnya 3. Dari Ketapang jemput 1. Sampai di sana istirahatlah di rumah abang tuh di situ kan. Jadi ceritakanlah mau sini mau ziarah ke Tanjung Pura. Akhirnya pas waktu itu abang pun tidak ada dapat kerja, bukan tidak kerja gitu kan, karena dia ngambil minyak. Pas waktu itu minyak tidak ada. Memang khusus kami 8 hari juga dia untuk mengantar kami ke ziarah sampai ke Tanjung Pura. Sampailah ke Padang 12 di situ. Akhirnya pertama kami pergi ke makam Tanjung Pura dulu. Tanjung Pura perjalanan itu waktu mau Tanjung Pura kami ke Mengsubuk. Di Mengsubuk itu waktu kita mau arah ke situ kita udah disambut sama ular. Disambut sama ular. Perjalanan kecil sih. Akhirnya pergi ke makam Sapu Jagat di situ. Karena tadi saya ada halangan tadi, saya memang nggak masuk. Saya ngasih salam aja. Makam itu disekelilingi pohon-pohon. Tapi satu cerita mistisnya itu yang keanehannya, satu daun pun tidak bisa masuk ke makam itu. Jadi selama itu yang diceritakan orang memang benar. Halamannya itu bersih, tidak ada daun yang gugur di halaman itu. Halaman makam. Iya, di situ. Saya hanya di luar. Adik saya masuk sholat di situ sama Jupe juga dia masuk situ. Kami di luar. Waktu kami di luar saya lihat monyet kerak. Itu di depan makam itu putih, tapi bukan ini yang aslinya gitu, yang goibnya itu bermain-main itu. Terus nggak lama hujan. Pas saya pegang kamera, saya lihat ada pohon besar bagian ujung di sana. Saya kira itu sosok manusia, rupanya bukan. Saya zoom dengan kamera saya, rupanya itu kalau di sini kami panggilnya, nggak berani sih nyebutnya, kami bilang wowo. Jadi memang di bawah pohon lagi goyang-goyang ini, itu pas hujan panas. Akhirnya waktu itu kita dipanggil sama yang goib situ, memang ada sumur katanya di situ. Cerita mistisnya yang penguasanya lah di situ, namanya Putri Junjung Bui di situ. Jadi kami disuruh ke kolam, kami kasih salam. Saya nggak berani tadi kan karena saya ada halangan. Saya suruh Jupe ambil tanah situ, ambil tanah bawa pulang. Saya bilang bawa pulang. Akhirnya kami sampai ke makam Tanjung Pura. Yang lainnya pada masuk, saya di luar aja. Katanya waktu sebelum masuk makam itu memang ada yang jaga gitu kan. Kalau kita tidak salam di situ, itu memang tidak bisa pulang. Perjalanannya memang jauh. Tidak ada kampung atau rumah orang di situ. Perjalanannya tuh. Waktu jalan itu tanah merah, perjalanannya mobil aja sampai kami itu nyusun jalan pakai kayu biar bisa lewat gitu. Iya ada tuh. Tunggu situ ya. Nah kasih kayu tuh. Ya saya kasih tambah ya. Tuh. Semua budak tuh kasih kayu. Jadi sampai di situ udah mereka ziarah saya duduk di luar. Saya nunggu udah selesai. Akhirnya kami pulang pelan-pelan lah kan. Pelan-pelan. Jadi waktu itu istrinya abang tadi tuh yang ngantar tadi kan semua yang ada di situ tuh ditegur katanya. Saya ini dalam hati saya nih, di sini tidak ada kampung, tidak ada rumah orang, tapi mobil bagus-bagus di tepi-tepi itu, bagus-bagus, tapi orangnya mana? Saya bilang kan. Jadi istrinya bilang, "Bang," katanya, "ini orang nih," katanya, "ngapa ada mobil nih," katanya, "mana orangnya?" katanya kan.
Ih, kata suami, cobalah mulut kau tuh diam, katanya kan. Perasaan saya ini ndak enak. Kok kami ini udah berjam-jam ndak keluar? Ini kayaknya kita nih masuk dimensi lain nih. Masuk dimensi lain. Dalam hati saya ini, ya Allah, keluarkanlah kami kan. Dia bilang gitu kan. Sekali saya lihat tadi adik saya ini hilang di belakang nih kan, pakai motor. Saya lihat, mana? Jadi tunggulah bang. Saya bilang jangan ditinggal nih mereka nih. Bukan apa, takut ada apa-apa. Jadi waktu itu pas nunggu, kami lihat kita di mobil tuh, tahu-tahu mobil itu hilang. Dia melihat kami hilang, saya pun melihat dia pun tidak ada di belakang dua motor ini kan. Jadi begitu saya duduk, ya bang, tenangkan dulu lah diri bang. Dia bilang kayaknya suaminya udah tahu nih kita masuk dimensi lain nih kan. Jadi udah saya tenang. Akhirnya kami itu datanglah adik saya sama Jupe itu. Dia ketawa. Apa kalian tawa bilang itu kan. Dengar enggak tadi Mbok, katanya. Tadi itu katanya waktu kita berjalan tuh dengar enggak musik, katanya. Orang nyanyi, katanya, karaokean. Itu ada musik kayak ada pesta gitu, karaokean dia tuh kan. Jadi ya udahlah, enggak kami hiraukan. Jadi perjalanan itu akhirnya sampai itu akhirnya ada berapa jam lah kami itu. Padahal kami itu pulangnya dari jam 3, keluar jam 8 malam. Seharusnya kan jam 6 udah sampai keluar ke pasar. Perjalanannya itu berapa jam? 2 jam lah perjalanannya itu di situ. Akhirnya begitu kami udah keluar, bersyukur alhamdulillah, berarti kita tadi tuh masuk daerah, kalau orang sini bilang tuh orang Bunian. Akhirnya kami pulanglah ke Pontianak dengan tadi ziarah kami, terus dapat hikmah yang bermanfaat lah untuk kita itu kan. Karena setiap kita mencari sejarah lah, ceritanya mau ziarah itu kan ada dapat dengan hikmah-hikmah itu untuk membuka juga dari pengetahuan kita untuk pengobatan juga gitu kan. Maka kita putuskan pulang ke Pontianak terus, dan selanjutnya kita ziarah tempat lain. Banyak sih sebenarnya tempat ziarah yang mistis-mistis dalam perjalanan itu yang kita dapati. Ya. Jadi hasil dari ziarah itu menambah pengetahuan ya, dan juga ilmu spiritual untuk Bunda, mungkin begitu. Ya. Jadi sampai saat ini Bunda ini masih melakukan praktek spiritual begitu ya? Ya. Masih aktif? Masih. Oke. Nah Sobat MM, itulah kisah yang menarik sekali dari Bunda Erna. Ya. Sampai sekarang juga Bunda masih sering melakukan ziarah ya ke tempat-tempat Masih. keramat, Ya. khususnya di Kalimantan Barat ini. Iya. Oke Sobat MM, kalau Anda suka dengan kisah dari Bunda Erna silahkan komentar di bawah. Dan untuk yang berada di wilayah Kalimantan Barat, barangkali ingin bertemu dengan Bunda, juga dipersilakan komentar di bawah ya. Terima kasih Bunda atas kisahnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, sama-sama. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.